tahu bunga setanggi dari Melayu sebelah barat. Assalamualaikum, selamat pagi. Kusapa engkau dengan hangat. Hitam warna batu nisan, jangan sembarang diletakkan. Hati-hati dengan lisan, jangan ucapkan yang menyakitkan. Pohon ketela daunnya basah, daun yang basah dibuat mahkota. Izinkan Bella membawakan sebuah kisah Rasulullah dan pengemis yang buta. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, ada seorang pengemis yang selalu menghina manusia pilihan Allah. Hari demi hari, manusia mulia tersebut mendengar bahwa dirinya dihina. Namun, ia tidak marah sama sekali. Bahkan beliau berbuat baik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang kepada orang yang selalu menghinanya. Setiap pagi hari, beliau selalu membawakan makanan dan menyuapi orang tersebut dengan penuh kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, siapakah manusia pilihan Allah itu? Siapakah ia yang sabar akan hinaan yang dilontarkan kepadanya? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Pada saat Rasulullah SAW memimpin kota Madinah menjadi ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah. Kaum muslim hidup dengan penuh kedamaian dalam naungan Islam. Dan para pedagang berdagang dengan penuh kejujuran. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, hiduplah seorang pengemis Yahudi buta. Pengemis yang apabila didekati ia akan berkata, "Wahai saudaraku, jangan kau dekati Muhammad. Dia itu pembohong, dia itu orang gila, dia itu tukang sihir. Dan apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya." Setiap pagi, manusia mulia pilihan Allah menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, walaupun yang disuapi selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Ia melakukannya hingga menjelang wafat. Setelah kewafatannya, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap paginya kepada pengemis tersebut. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu mengunjungi rumah anaknya Aisyah radhiyallahu. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah radhiyallahu menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu. Setiap pagi, Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar
dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah radhiyallahu anha. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi dan memberikan makanan yang dibawanya kepada pengemis Yahudi buta di ujung pasar Madinah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapa kamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini untuk memegang dan tidak susah mulut ini untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya sendiri. Setelah itu ia berikan kepadaku dengan mulutnya." Pengemis melanjutkan perkataannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil mengatakan, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu tersentuh hatinya setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah tersebut, dan akhirnya ia bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah ini menjadi pembelajaran luar biasa dan berharga bagi kita, di mana di dalam cerita ini Rasulullah bersikap ramah dan penuh kasih sayang kepada pengemis buta yang senantiasa menghinanya. Kebaikannya ini diketahui setelah kewafatannya, yang menjadi pengajaran bagi kita untuk selalu bersikap ramah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang kepada siapapun, baik atau jahat orang tersebut kepada kita. Dan kebaikan yang kita tebarkan tidak boleh dipublish, karena dikhawatirkan akan menjadi riya. Bukan pahala yang kita dapatkan, melainkan dosa. Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putri mahkota. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik lautan jiwa. Mengendarai kuda di hari Selasa, naik kuda bersama penari salsa. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah mendengarkan kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.